Kemudian tes berikutnya dengan sistem gugur adalah sebagai berikut. Yang pertama, tes psikotes tahap 2. Nah, di sini biasanya nanti akan ada tes menggambar dan tes wawancara. Kemudian untuk trik pull up atau chaining juga, silahkan paling tidak itu teman-teman bisa ngangkat. Artinya jangan sampai nanti tidak bisa mengangkat tubuh teman-teman, karena itu juga bisa menggugur. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini Mimin akan berbagi info seputar tes-tes tahap berikutnya yang bisa menggugurkan atau bisa membuat MS ataupun TMS. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Oke, berikutnya di sini ada tes kesemaptaan jasmani dan tes antropometri atau tes postur tubuh. Jadi tes tahap berikutnya dengan sistem gugur atau bisa membuat teman-teman itu MS ataupun TMS adalah tes kesemaptaan jasmani dan tes antropometri atau postur tubuh. Yang mana tahapan tes dalam tes jasmani adalah sebagai berikut. Yang pertama, nanti teman-teman akan dicek seputar tensi dari teman-teman. Kemudian nanti teman-teman akan melaksanakan yang namanya tes kesemaptaan jasmani A, yaitu tes lari. Kemudian ada tes kesemaptaan jasmani B, yaitu ada tes pull up, tes sit up, kemudian tes push up, dan tes shuttle run. Kemudian apabila teman-teman itu dinyatakan lulus untuk samapta A dan B, teman-teman akan lanjut dengan yang namanya tes renang. Kemudian apabila tes renang juga memenuhi syarat atau lulus atau lanjut, maka teman-teman akan lanjut dengan tes antropometri atau tes postur tubuh. Kemudian hal-hal yang bisa membuat gugur ataupun TMS di tes kesemaptaan jasmani dan tes antropometri, apabila ada satu item tes kesemaptaan jasmani, misal dari samapta A atau samapta B atau tes renang, itu mendapatkan nilai 0. Jadi misalkan tes pull up itu tidak bisa naik, maka nilainya akan 0. Jadi walaupun teman-teman itu peringkatnya bagus, ini bisa membuat TMS atau gugur. Kemudian nilai KKM jasmani kurang dari 41. Kemudian nilai KKM antropometri juga kurang dari 41. Nah, KKM minimal ini adalah KKM gabungan nilai samapta A, B, dan renang. Jadi apabila nilai akumulasinya kurang dari 41, itu juga bisa menggugurkan. Jadi begitupun dengan tes antropometri, apabila akumulasi nilainya kurang dari 41, maka nanti bisa menggugurkan. Kemudian Mimin akan menjelaskan secara rinci yang bisa membuat TMS dari tes kesemaptaan jasmani apabila untuk pria dalam tes lari selama 12 menit itu hasilnya sekitar 1348 meter atau kurang dari 4 putaran, dan wanita sekitar 1012 meter atau kurang dari 3 putaran, maka ini nilainya 0. Artinya bisa membuat MS. Kemudian apabila tes pull up atau chaining itu tidak bisa ngangkat, atau wanita hasilnya sekitar 32 kali, maka itu nilainya 0. Itu bisa juga membuat MS. Kemudian apabila pria untuk sit up itu hanya mendapatkan sit up-nya 5 kali, itu poinnya 0. Kalau wanita misalkan hanya mendapat 16 kali, maka poinnya itu akan 0. Jadi bisa membuat MS. Kemudian apabila push up itu untuk pria 0 dan wanita 8 kali, maka nilainya akan 0, artinya bisa membuat TMS juga. Kemudian untuk shuttle run untuk pria apabila 21,7 detik atau mau ke 22 detik, dan wanita apabila 27,6 detik atau mau ke 28 detik, maka itu nilainya adalah 0, dan ini juga bisa membuat TMS. Kemudian untuk tes renang apabila teman-teman itu misalkan tenggelam kemudian tidak sampai batas, yaitu kurang lebih 25 meter untuk di tes Polri, maka nilainya itu akan 0. Artinya teman-teman walaupun nilainya bagus, peringkatnya pertama, jadi kalau di tes kesemaptaan jasmani ini ada yang mendapatkan nilai 0, maka teman-teman itu bisa TMS atau bisa menggugurkan. Kemudian untuk tes kesemaptaan jasmani dengan poin tertinggi yaitu poin nilai 100, apabila untuk lari pria itu sampai 3444 meter dan wanita sekitar 3095, itu nilainya 100. Kemudian untuk tes pull up atau chaining apabila untuk pria 17 kali dan wanita 72 kali, maka nilainya 100. Kemudian untuk sit up pria 40 kali, wanita 50 kali, poinnya atau nilainya 100. Kemudian untuk push up pria 42 kali, wanita 37 kali, maka bisa mendapatkan poin 100. Kemudian shuttle run misalkan sekitar 16,2 detik untuk pria, itu nilainya 100, dan wanita sekitar 17,6 detik, maka nilainya 100. Dan untuk tes renang 25 meter untuk pria misalkan dapat 14 detik, nilainya 100. Wanita misalkan dapat 20 detik, maka nilainya 100. Nah, ini adalah poin tertinggi atau maksimal di masing-masing item tes kesemaptaan jasmani. Nah, untuk trik
lari 12 menit ini, silahkan teman-teman jangan lupa untuk lakukan pemanasan. Jadi di menit-menit terakhir silahkan dimaksimalkan, usahakan dimaksimalkan. Jadi di menit awal itu silahkan lari, cari pola terlebih dahulu, jangan terlalu buru-buru atau nafsu, atau mentalnya dijaga agar nanti hasil larinya itu bisa maksimal. Kemudian untuk trik pull up atau chaining juga silahkan paling tidak itu teman-teman bisa ngangkat. Artinya jangan sampai nanti tidak bisa mengangkat tubuh teman-teman karena itu juga bisa menggugurkan. Kemudian untuk sit up jangan lupa lakukan pemanasan agar perut itu tidak kram. Kemudian untuk push up juga sama, jangan lupa lakukan pemanasan, lakukan gerakan yang benar. Untuk shuttle run juga sama. Jadi di putaran terakhir atau putaran ketiga silahkan lakukan lari secepat mungkin, sekencang mungkin, sehingga nanti pada saat shuttle run hasilnya itu bisa maksimal. Kemudian untuk renang jangan lupa pemanasan terlebih dahulu untuk menghindari kram, karena banyak kejadian itu kram sehingga tidak nyampe ke finish. Nanti lakukan gerakan yang benar, gerakan yang sekiranya bisa teman-teman itu bisa sampai ke finish. Jadi bisa dengan cara renang dengan gaya dada ataupun renang gaya bebas sesuai dengan kemampuan dari teman-teman masing-masing. Kemudian di tes antropometri atau postur tubuh juga itu bisa menggugurkan, artinya bisa ada sistem MS dan TMS. Jadi di situ akan dicek nanti seputar postur tubuh, tinggi dan berat badan ideal. Jadi tinggi dan berat badan ini juga berpengaruh, misalkan terlalu kurus ataupun terlalu gemuk, kemudian bentuk kepala, bentuk telinga, mata, misalkan kayak mata juling, gerakan bola mata itu akan dicek juga, kemudian leher, tangan apakah bengkok, tremor, dan lain sebagainya, kemudian bahu miring, kemudian untuk bahu apakah miring atau tidak, kemudian untuk punggung apakah bungkuk atau skoliosis dan lain sebagainya, kemudian lingkar pinggang apakah ideal atau tidak, lingkar panggul, kemudian kaki apakah termasuk kaki bebek, kaki X, kaki O, kemudian latihan laporan, kemudian tes cadel, kemudian tes PBB atau baris berbaris dan lain sebagainya. Jadi apabila nanti teman-teman akumulasi dari tes antropometrinya kurang dari 41, maka itu bisa TMS. Jadi minimal itu 41 untuk bisa lanjut ke tes tahap berikutnya. Nah, untuk di tes antropometri ini silahkan teman-teman nanti sambil latihan berkaca di depan cermin. Silahkan nanti latih atau cek posisi tubuh teman-teman dengan cara berdiri, sikap siap, cek bahu apakah miring atau tidak. Jadi silahkan dilatih mumpung dari sekarang agar postur teman-teman pada saat dicek itu kelihatan bagus. Kemudian tes berikutnya dengan sistem gugur atau MS ataupun TMS adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tes tahap berikutnya yaitu tes psikotes tahap 2. Nah, di sini biasanya nanti akan ada tes menggambar dan tes wawancara. Kemudian ada tes PMK atau MI. PMK ini penelusuran mental kepribadian untuk tes Polri. Kalau MI itu mental ideologi untuk tes TNI. Nah, biasanya di sini nanti akan ada tes tulis dan tes wawancara juga. Kemudian pengecekan rikmin akhir atau berkas tahap akhir atau final, karena di sini akan dicek oleh petugas dari dinas terkait. Kemudian supervisi, kemudian sidang kelulusan akhir, yang mana di sidang ini akan ditentukan nanti para peserta yang MS atau lulus terpilih dan TMS ataupun lulus tidak terpilih. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya adalah silahkan nanti teman-teman jangan lupa untuk tetap berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam tes. Kemudian tetap prepare dan lakukan yang terbaik. Kemudian teman-teman itu jangan sampai begadang, karena begadang ini bisa mempengaruhi performa teman-teman dalam tes kesamaptaan jasmani ataupun tes antropometri, dan juga nanti akan berpengaruh terhadap tensi dari teman-teman. Nah, itu aja yang bisa Mimin share di video kali ini. Semoga infonya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Mimin minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.